4 Kisah Karomah Syekh Khalil Bangkalani. Nomor 2 membuatnya disegani ulama Masjidil Haram. Muhammad Khalil bin Abdul Latif atau lebih dikenal Syekhona Khalil atau Syekh Khalil Bangkalan merupakan ulama karismatik dari Pulau Madura, Jawa Timur. Syekh Khalil lahir di Bangkalan pada tahun 1820 dan meninggal dunia di usia 104 tahun pada tahun 1925. Syekh Khalil al-Bangkalani berasal dari keluarga ulama. Ayahnya merupakan Kh. Abdul Latif yang mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Sementara ibunya yakni Syarifah Khadijah, putri Sayyid Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Kanigoro Mojo Agung. Sayyid Sulaiman adalah anak dari Sayyid Zain Sunan Gunung Jati. Sebagaimana cerita Wali Songo, banyak kisah semasa hidup Syekh Khalil Bangkalan yang di luar nalar manusia. Cerita-cerita kelebihan atau karomah dari Syekh Khalil ini telah dikisahkan lewat lisan ke lisan, terutama di lingkungan masyarakat Madura. Berikut ini 4 kisah karomah Syekh Khalil Bangkalan. 1. Tertawa keras saat sholat. Kisahnya pertama yakni tertawa keras ketika sholat, dikisahkan pada suatu hari. Syekh Khalil muda sholat berjamaah yang dipimpin oleh kiai di sebuah pesantren tempatnya mencari ilmu. Saat itu Syekh Khalil muda tertawa cukup keras, sehingga teman-temannya takut kalau kiai akan marah. Dugaan itu tidak keliru. Selesai sholat, sang kiai menegur Syekh Khalil muda dengan sikapnya, yang tertawa keras sewaktu sholat, sebab hal tersebut tentu saja dilarang dalam ajaran agama Islam. Namun, Syekh Khalil muda masih terus tertawa meskipun kiai sangat marah. Akhirnya, Syekh Khalil menjawab bahwa ketika sholat berjamaah berlangsung, dia melihat sebuah berkat atau sejenis wadah nasi waktu kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban itu, sang kiai sadar dan merasa malu atas sholat yang ia pimpin, karena sang kiai ingat bahwa selama sholat berlangsung dia merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri, sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. 2. Debat kepiting dan rajungan. Pada suatu hari, para ulama Makkah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapat solusi serta kesepakatan semua ulama. Namun pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan, terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Pada waktu itu Syekh Khalil berada di antara peserta diskusi. Melihat jalan buntu, ia lalu minta izin menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya, Syekh Khalil dipersilakan naik ke mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Syekh Khalil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan." Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Syekh Khalil. Dia lalu berkata lagi, "Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini," katanya sambil memegang kepiting yang masih basah. Melihat itu, peserta yang hadir merasa terpana, suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka heran dan bingung dari mana Syekh Khalil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap mata. Alhasil setelah kejadian tersebut, Syekh Khalil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. 3. Ke Makkah naik kerokok. Pada suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekh Khalil ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin, salah seorang murid dan sahabatnya. Mereka membicarakan urusan pesantren dan persoalan umat. Tanpa terasa, waktu sudah berlangsung lama dan matahari hampir terbenam. Tiba-tiba Kiai Syamsul berkata, "Kita belum sholat Asyar." Kiai, Syekh Khalil pun langsung beristighfar menyadari kekilafannya. Kiai Syamsul berkata lagi, "Waktu Asyar hampir habis. Kita tidak mungkin sholat secara sempurna." Akhirnya Syekh Khalil meminta Kiai Syamsul mengambil kerokok sejenis daun aren yang bisa mengapung di atas air untuk dipakai ke Makkah. Setelah mendapatkan kerokok, Syekh Khalil menatap ke Makkah dan tiba-tiba kerokok
yang ditumpanginya melesat dengan cepat ke arah makan. Sesampainya di makan, azan sholat Asyar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan syaf pertama sholat Asyar berjamaah di Masjidil Haram. 4. Membelah diri. Kisah karomah lain dari Syekh Khalil adalah kemampuannya membelah diri. Artinya, Syekh Khalil dikenal dengan kemampuannya bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Suatu waktu pernah ada peristiwa aneh saat dia mengajar di pesantren. Ketika sedang mengajar, Syekh Khalil melakukan sesuatu yang tidak terpantau mata dan tiba-tiba baji dan sarung beliau basah kuyup. Kejadian ini pun sontak membuat para santri heran. Keheranan dan teka-teki itu akhirnya baru terjawab setengah bulan kemudian, ketika ada seorang nelayan mengunjungi Syekh Khalil. Nelayan itu mengucapkan terima kasih, karena saat perahunya pecah di tengah laut, Syekh Khalil langsung datang dan menolongnya. Wallahu alam bisyawab.